Silahkan disimak bareng-bareng. Yang menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan abad 21, yaitu lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi dan berkomunikasi. Salah satu kompetensi yang dituntut oleh IKIP Siliwangi dan dipelajarkan kepada mahasiswa adalah kemampuan untuk berwirausaha. Untuk itu, semua program itu mendapatkan mata kuliah ekonomi. Jadi sekarang kami sedang mengunjungi sebuah UMKM Aromanis oleh Dago, yang dimana UMKM itu tidak hanya berorientasi kepada keuntungan, tetapi juga berorientasi kepada nilai-nilai sosial, yaitu untuk memperdayakan anak-anak jalanan atau anak-anak yang kurang mampu, sehingga memiliki penghasilan dan memiliki pembiayaan baik itu untuk pendidikan maupun untuk biaya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran bagi mahasiswa bahwa salah satu hal yang harus kita ingat bahwa kita itu harus selalu bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi merekomendasikan untuk dilakukan kelas ke sini. Mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh para mahasiswa. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya adalah rektor di Siliwangi. Profesinya adalah Direktur Pasca Sarjana. Kemudian di Anik ini adalah program studi S2 Matematika dan Praktik Sekretarisme. Kemudian ada di sini nanti bisa menambah wawasan ya tentang demokrasi yang selama ini berkaitan dengan inspirasi buat kita bahwa orang yang sukses bermatematika itu adalah orang yang bisa bermanfaat dengan matematika ya untuk teman-teman kita semua. Bisa bersinergi, bisa belajar, siapa tahu kok bisa kolaborasi ke depan, ingin membantu memecahkan masalah. Nah, masalah ibu ya, kita bukan membantu masalah keuangan atau apapun. Yang terpenting adalah apapun masukan dari teman-teman, nanti dari teman-teman sejawat semua yang bertanya sesuatu itu serap. Ya, jadikan itu adalah untuk introspeksi diri, untuk mengubah menjadi lebih baik, improvisasi. Dikenakan kehidupan dari Allah, mau tidak mau diterima, harus diurus dari keterbatasan ilmu gitu. Nah seharusnya kan penyayasan ini harusnya kita yang berilmu yang punya ilmu gitu. Sedangkan kami di sini apa gitu, cuma hanya dititipkan anak pada datang ke sini dia tahu itu dari mana mungkin dikirim sama Allah. Jadi dikirim ke sini ya mau tidak mau ibu berurus dan terima dan diurus sebaik mungkin gitu, biar anak-anak di sini menjadi anak yang berguna gitu. Jadi yang datang ke sini kan bukan satu orang dua orang, nggak tahu dari mana, ada datangnya sendiri sekeluarga. Jadi tahunya nanti ini mengurus anak, memang nanti ini kan berkiprahnya di dalam anak terlantar kayak gitu ya, tunawisma. Jadi menyediakan fasilitasnya seadanya aja. Tapi kan ibu juga tidak bisa memberikan buat anak-anak di sini tuh yang lebih baik untuk sekolahnya. Sekarang saya ada anak-anak yang masih usia SD belum bisa sekolah, itu yang bikin nangis ibu. Gimana gitu kalau untuk bikin agamanya mungkin dengan kemampuan ibu di sini bisa untuk membantu ibu pendidiknya yang semampu ibu. Tapi kalau untuk pendidikan sekolahnya ibu nggak bisa. Sampai yang Yanti ibu telepon kemarinnya mau digalukin, ibu lihat di Google gitu ada sekolah yang dari SD sampai SMA
gratisnya semuanya free ditanggung katanya di sana. Tapi ibu juga belum ke sana, masih ada urusan. Mungkin kalau seandainya yayasan ini ke depannya bisa lebih maju, mungkin nggak anak-anak sekolah ini tidak harus disekolahkan ke orang gitu, udah aja di sini gitu. Cuman karena nanti ini ibu masih baru juga tentunya, jadi masih belum maju. Mudah-mudahan dengan ada kedatangannya ibu di sini menjadi dampak positif untuk kemajuan yayasan ini di sini gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari segala kekurangannya, penerimaannya, sambutan dari ibu di sini. Dari ilmunya pun ibu untuk menyambutnya cuma segini, mohon maaf ya kepada semuanya. Kita tidak bisa berbicara yang apa tuh baik untuk menyambutannya dan untuk memberikan karena berterilah ibu karena bukan orang pintar, karena ibu mau keterbatasan ilmu. Jadi mohon bantuannya dari segala ilmu itu, biar ibu dapat ilmu yang sudah disampaikan ibu. Kemarin juga disampaikan sama ibu ya tentang kehidupan. Ya Allah, asal merasa hidup saya punya kehidupan yang lebih, yang baru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata para mahasiswa khususnya dan teman-teman yang menonton video ini di sudut utara kota Bandung yang jauh dari keramaian, ternyata ada inspirasi yang sangat berharga. Dan di sini mungkin para pimpinan yang asik dengan medsosnya tak pernah datang ke daerah ini. Ini adalah ada yayasan panti sosial anak asuhan Ibu Yoyo Maisaro. Ternyata ini adalah tempat penitipan, bahkan dari Dinsos juga sudah datang ke sini menitipkan. Walaupun dengan berbagai kesusahannya, beliau tetap membantu dan keinginan untuk bermanfaat buat orang lain. Sebuah inspirasi yang sangat menarik, sehingga IKIP Siliwangi khususnya mahasiswa pasca sarjana melakukan kuliah lapangan untuk mata kuliah entrepreneur dan perangkat pembelajaran. Etnomatematika yang dikembangkan, etnomatematika yang bermanfaat, dan etnomatematika yang memiliki empati, itu yang kami kembangkan. Alumni IKIP Siliwangi memiliki pengalaman yang seperti ini, sebuah inspirasi yang sangat menarik, sebuah inspirasi yang tentunya bermanfaat bagi kita semua, dan sebuah inspirasi yang harusnya menggugah para pemimpin negeri ini, khususnya yang bergerak dalam bidang sosial, di dinas sosial dan sebagainya. Perhatikanlah, ini dijadikan sebagai konten untuk di medsos para pemimpin. Kami harapkan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, ahang teteh. Ya, barusan ada sedikit tayangan ya yang mendokumentasikan perkuliahan lapangan di Prodi Pasca Sarjana IKIP Siliwangi. Ya, tepatnya ke Yayasan Sosial, ya di mana tempat merehabilitasi, ya bukan merehabilitasi atau menyalurkan bakat-bakat
supaya diberdayakan di UMKM gitu. Asik dapat produk ya pada akhirnya. Nah, ini juga mungkin sekaligus saya beritahukan bahwa itu nanti gambaran UASnya ya Bapak Ibu. Jadi yang sejauh ini direncanakan oleh tim dosen kewirausahaan, nah berikut dengan KBK-nya, itu adalah Bapak Ibu nanti Akang Teteh bisa berkunjung ke eh, sebuah ini ya, ke sebuah UMKM atau yayasan sosial seperti itu ya. Nah, karena untuk payung kewirausahaan pada tahun ini agak sedikit berbeda dengan yang tahun-tahun lalu. Kalau sekarang lebih ke arah kependidikan dan ke arah sosial. Nah, ini porsi bisnisnya sedikit ya mungkin. Tapi tetap kita akan pelajari pada hari ini ya. Nah, makanya bentuk UASnya juga akan seperti itu, tidak seperti yang didiskusikan di awal ternyata ya. Didiskusikan di awal itu waktu itu saya pernah bilang bahwa UASnya nanti akan membuka stand. Oh, ternyata tidak seperti itu ya. Itu hanya perkiraan ya. Perkiraan oh ternyata tidak, kita akan berkunjung seperti itu ya. Dan syukur-syukur kalau nanti ada produk yang dibagikan ya. Nah, itu opsi yang pertama Bapak Ibu ya. Nah, opsi yang kedua, kan Bapak Ibu sudah berkunjung ya, betul? Berkunjung ke UMKM juga? Iya, Bapak. Ya, sudah ya. Nah, daripada 2 kali ya, nah, mending saya usulkan saja nanti Bapak Ibu tinggal mempresentasikan di UASnya ya. Nah, jadi ada 2 kemungkinan UASnya, antara Bapak Ibu berkunjung ke tempat seperti barusan, ke UMKM atau yayasan sosial, atau Bapak Ibu dari yang sudah ada, yang dikumpulkan, eh, nanti Bapak Ibu tinggal mempresentasikannya saja, begitu ya. Jadi nanti akan ada pengumuman lagi Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih gambaran dulu supaya Bapak Ibu nanti bersiap-siap. Kalau Andanya yang pertama ya sudah, nanti kita akan berkunjung dan membuat laporan, nanti membuat laporan lagi. Kalau yang kedua, Bapak Ibu tinggal mempresentasikan saja, dan mungkin Bapak Ibu perlu merevisi atau membenahi sedikit dari laporan kunjungannya ketika nanti akan dipresentasikan. Gitu. Nah, ketika Bapak Ibu berkunjung juga, saya yakin Bapak Ibu mendapat pengalaman yang banyak ya, atau pengalaman di luar dari mata kuliah atau teori-teori yang diajarkan di sini gitu, atau yang kita diskusikan di sini bersama-sama. Oh, ternyata waktu baca buku mah, waktu ngobrol di kelas mah seperti A, dan ternyata di lapangan mah terjadi seperti B gitu. Itu sangat mungkin terjadi di mata kuliah kewirausahaan ya. Karena teori dan praktik itu tidak selalu selaras gitu ya. Apa yang dipelajari itu hanya pada umumnya seperti itu, tetapi kembali ya, mata kuliah kewirausahaan itu membutuhkan praktik yang ini gitu, praktik yang cukup banyak gitu untuk meraup pengalaman ini gitu, pengalaman kemasyarakatan di sana ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga dengan ditugaskannya kemarin gitu, itu menjadi satu pengalaman yang bermakna bagi Bapak Ibu ya, dan khususnya menumbuhkan rasa ingin berwirausaha. Ya, seperti itu ya. Dari segi sosialnya kita sudah dapat ya. Nah, dari tayangan tersebut, mudah-mudahan kita juga bisa mengaplikasikan. Nah, sekarang di pertemuan terakhir ini, di sisa waktunya kita akan sedikit berbicara mengenai aspek bisnisnya ya. Nah, Bapak Ibu kemarin juga sudah mengikuti perkuliahan umum di ini ya oleh Bu Yanti. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau boleh digambarkan sedikit, nah, barangkali ada teman-temannya atau Bapak Ibu lain yang tidak hadir di sana, boleh dikasih gambaran nggak kemarin itu yang dipaparkan mengenai apa? Boleh dari teman-teman? Ada yang boleh bantu? Karena kebetulan saya juga bertugas pada saat itu tuh ya, pada saat sore itu. Ya, saya hanya masuk sekilas. Ada yang boleh bantu, teman-teman? Mengenai apa sekilas? Ya, kalau dari saya sekilas yang saya simak itu mengenai ya tentang pemberdayaan ya, pemberdayaan mengenai
bagaimana anak-anak atau para generasi yang sebelumnya tidak punya pekerjaan itu diberdayakan ya. Kemudian ada aspek-aspek bisnisnya juga sedikit yang dibahas gitu. Lalu ada tentang ini ya Bapak Ibu ya, tentang profit dan non profit, betul? Ada tentang itu ya. Jadi orientasi ketika berwirausaha itu ada dua Bapak Ibu kalau boleh dicatat. Nah, ini ada profit dan non profit. Nah, gitu. Profit itu artinya apa? Artinya keuntungan. Ada yang berorientasi keuntungan dan ada yang berorientasi tidak mengutamakan keuntungan ya. Tetapi untung mah harus ya, tapi tidak diutamakan karena satu lembaga usaha itu pasti punya visi untuk maju ya. Nah kalau misalkan nggak untung mah nggak bisa maju ya perusahaan teh. Tetap harus ada uang yang bergulir di sana. Nah, maka pencatatannya pun secara akuntansi itu akan berbeda. Lembaga non-profit dan lembaga yang profit ya gitu. UMKM ada yang berorientasi ke sana ya, ada yang berorientasi ke yang profit juga. Nah, hari ini kita akan bahas yang profit ya. Nah, ketika kita membahas mengenai kewirausahaan yang bersifat profit ya atau mengutamakan keuntungan, tentunya ada konsep-konsep yang harus kita pahami ya. Nah, salah satunya itu adalah pemasaran dan penjualan. Ini materinya sudah saya bagikan di grup WhatsApp masing-masing ya. Nah, saya pengen dengar dulu suaranya Bapak Ibu yang dari Prodi PGSD B1. Ada? Ada Bapak. Ada Ada. Pak. Satu, dua, dua. Ada Bapak. Ini Nah, banyak ternyata ya. Nah, sudah ada ya di grup B1 materinya? Ada. Sekarang dari B2-nya. Ada? Pak. Udah. Sip. Ya, baik. Sudah ada juga ya di B2? Sudah ada belum di B2? Sudah ada, Pak. Ya, nanti boleh dibaca lebih lanjut ya, karena dalam waktu 30 sampai 45 menit ya, saya rasa untuk meringkas itu agak sedikit kurang. Jadi saya akan ini ya, coba meringkas menyeluruh mungkin. Oke, kemudian dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, ada? Ada Pak. Ada, Pak. Oke. Nah, halo teman-teman dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, sudah ya dari Pendidikan Bahasa Inggris pun? Sudah Pak. Nah, kalau di sini di bahasa Inggris mah nggak mau disebut Bapak Ibu ya. Ini mah teman-teman rentang usianya 18 sampai ini ya, kan 29 katanya. Ya tidak ada itu di sini mah. Kalau Bapak Ibu mau request di PGSD juga silakan ya. Kita berteman. Nah, oke, dari sana ya dari materi yang hari ini saya bagikan. Nah, kita akan mempelajari mengenai kewirausahaan bisnis ya atau kewirausahaan yang berorientasi pada profit ya. Nah, sebelumnya kita review dulu ke belakang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan waktu kita belajar kewirausahaan mengenai pendidikan itu ada tujuannya ya. Tujuannya untuk bagaimana supaya apa yang kita pelajari di IKIP Siliwangi di bidang keguruan, di bidang pendidikan ini punya manfaatnya nanti Bapak Ibu tidak selalu harus melamar bekerja gitu, tidak harus selalu bekerja pada orang lain, tetapi bisa berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri ya. Bapak Ibu punya ilmunya, ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan dan memberdayakan bahkan ya dengan membuka les, membuka sekolah, gitu, membuka tempat belajar dan membuka alternatif-alternatif lainnya ya seperti homeschooling contohnya. Begitu supaya bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan kewirausahaan sosial bahwa Bapak Ibu sekalipun dagang makanan ya sekalipun membuka usaha di ranah kuliner itu kita bisa memberdayakan masyarakat ya tidak hanya nilai ya, itunya saja nilai bisnisnya saja yang dilihat mau di bidang fashion ya itu tetap kita tuh bisa ke arah sana ya ke arah pemberdayaan masyarakat dan akhirnya apa itu punya dampak buat negara ya supaya nanti masyarakatnya bisa punya perekonomian yang lebih baik. Nah sekarang satu lagi Bapak Ibu ya tugas saya untuk memaparkan mengenai kewirausahaan bisnis. Nah tujuannya untuk apa ya? Nah kalau kemarin ada yang bilang ya
Waktu saya tanya, kenapa belajar wirausaha? Dan supaya ini Pak, supaya saya menjadi guru, terus bisa menambah penghasilan gitu melalui berwirausaha ya. Nah, kewirausahaan tujuan besarnya bukan seperti itu. Sekali lagi itu adalah untuk pemberdayaan ya. Dan ini tujuan yang lebih besarnya dari kewirausahaan bisnis itu adalah kita bisa mencapai kebebasan finansial Bapak Ibu ya nanti. Nah, apa yang dimaksud kebebasan finansial? Nah, bebas dari segi finansial atau keuangan ya. Nah, bebas dari segi keuangan artinya kita nanti tidak mengkhawatirkan lagi ya penghasilan dari mana, karena menjadi wirausaha itu adalah salah satu cara yang mungkin membebaskan kita untuk tidak bekerja tapi mendapat uang. Ya, berbeda dengan bekerja di orang lain, itu kita harus bekerja untuk mendapat uang. Kalau berwirausaha ya, itu ada mungkinnya ya kita punya sistemnya saja, tapi uangnya datang sendiri, atau dalam istilah lainnya uang bekerja untuk uang gitu ya, membuat uang bekerja, atau kita membuat satu rancangan usaha yang nantinya bisa menghasilkan atau dikenal sebagai passive income ya Bapak Ibu ya, atau penghasilan pasif itu tuh itu. Nah, di sini pengennya punya passive income atau active income ya. Kalau active income itu Bapak Ibu bekerja dulu dapat uang, tapi kalau passive income Bapak Ibu bisa misalkan menjadi sambil jadi guru, terus ada uang yang masuk. Pengen yang mana Bapak Ibu? Pasif. Pasif ya. Ah, cuma satu yang pengen pasif. Ada lagi? Pak, Masih ada? mau nggak Pak? Ya? Tentunya. Pengen Sekarang? Pak, pengen banget. Sekarang gimana? Suaranya sudah jelas? Jelas Jelas, Pak. Pak. Ya, oke. Untuk memperoleh passive income, Bapak Ibu ya. Nah, memang tidak mudah, itu tidak langsung sekali jadi gitu. Nah, mungkin ada yang sekali jadi dengan dengan faktor lingkungan, keberuntungan ya, dan faktor doa juga tentunya akan berpengaruh untuk Bapak Ibu mempelajari. Tapi secara rasionalnya ya kita itu mempelajari untuk mempunyai passive income ya, usaha yang menghasilkan itu secara berproses ya. Kalau hari ini gagal, setelah kuliah ini langsung jualan misalkan ya. Ah, mana cuk si Bapak bisa pasif ya nanti ya. Itu secara rasionalnya nanti Bapak Ibu ya, itu akan terjadi ketika Bapak Ibu sudah memahami ininya tata kelola, misalkan tata kelola perusahaan, tata kelola SDM-nya, sumber daya manusia, dan tata kelola keuangannya, begitu. Ya. Atau sekarang bisa menabung Bapak Ibu ya, menabung, berinvestasi. Bapak Ibu menabung, kan menabung emas sekarang bisa 10 ribuan Bapak Ibu ya. Menabung emas, kan emas itu logam mulia yang mana kalau kita investasi itu harganya dari tahun ke tahun akan selalu naik. Kalau emas mah, atau nggak tanah ya Bapak Ibu ya. Tanah mah sayang sekali tidak bisa 10 ribuan ya Bapak Ibu. Seperti saya nyukur ya 15 ribu, tidak bisa Pak, ini pengen 4 ribuan nyukurnya. Jadi saya setahunan kan rambut saya panjang ya, langsung aja dibabad ya gitu. Ini seperti ini. Nah, kalau beli itu bisa ya, kalau investasi ke pasar uang misalkan ya, kalau investasi ke apa namanya teh, logam mulia ya, logam mulia itu seperti emas, itu bisa ya, mulai dari 10 ribu. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu itu bisa menginvestasikan ya untuk menabung yang nanti bisa dipakai untuk modal usaha atau biaya sekolah anak bisa ya, atau biaya pendidikan lanjut Bapak Ibu itu bisa gitu. Saya juga dulu seperti itu waktu menikah ya, waktu sebelum menikah ada dana yang saya investasikan dari gaji. Saya nanam di pasar uang ya. Saya kira-kira menanam 70-an kembali 100 juta gitu. Ya, begitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga kalau misalkan sudah terbiasa dengan tata kelola keuangannya bisa seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, Akang Teteh semua ya. Sebelum kita ke pemaparan materi, nah kita pahami dulu ya bahwa kewirausahaan bisnis itu membutuhkan pemahaman konsep mengenai penjualan dan pemasaran gitu ya. Nah, mungkin pagi barusan ada yang sudah baca sekilas di bukunya, apa sih bedanya menjual dan memasarkan? Ada yang boleh bantu Bapak Ibu?
penjualan dan pemasaran apa bedanya? Ada yang bisa bantu? Pemasaran dan penjualan. Coba, Kak. Siapa yang mau mencoba? Mutiara barusan? Ya. Ya, oke. Silakan Muti. Kalau menjual mungkin langsung kayak straight ini barang gitu, minta dibeli kayak gitu, ngejual barang. Tapi kalau memasarkan itu kayak lebih ke mengenalkan merek gak sih? Ya, bisa ya, bisa, bisa. Ada lagi yang punya konsep lain selain Mutiara? Bapak Ibu, ada yang sudah baca lagi? Nah, ada beberapa kata kunci juga yang terkait dengan penjualan, terkait dengan pemasaran. Yang dua-duanya penting kalau kita punya usaha yang pengen untung. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Dari bahasa Inggris sudah, per kelas aja sok sekarang mah dari PGSD, silakan. Pak, boleh bantu Ya, Bu jawab, tapi Ayu, dari bahasa silakan. Inggris lagi. Oh, dari bahasa Iya, kalau Inggris. dari yang Boleh, saya nggak apa-apa, nggak baca. apa-apa. Silakan. Iya, kalau dari yang saya baca sekilas sih ya Pak, belum semua. Pemasaran itu lebih ke kayak sistem perencanaan, penentuan harga gitu. Promosinya bagaimana, distribusi barang dan jasanya itu gimana gitu. Jadi seperti kayak pertukaran dari barang yang kita jual jadi sesuatu yang menghasilkan gitu. Itu pemasaran. Nah, kalau penjual itu lebih ke kayak kita punya barang nih, kita mau menyampaikan barang ini ke konsumen. Nah, seperti itu kayak proses aja gitu. Ya, lebih Itu, Pak. orientasinya satu proses, satu non-proses gitu. Iya, lebih seperti itu mungkin ya, Pak, bedanya. Oke, terima kasih, Bu Arlin. Sama-sama, Bapak. Satu lagi deh. Ada lagi, Bapak Ibu dari PGSD? Nah, ikut dulu aja lah ya, gitu ya, sekarang mah. Ya, baik Bapak Ibu, Akang Teteh. Ada satu ini ya, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menjual ya. Ketika misalkan kita cari jodoh, nah kita menjual apa? Kita menjual tampilan dan pribadi kita, betul nggak? Ya, Tapi bukan jual diri ya, Pak. bukan itu Itu kan, beda-beda tipis ya, Pak. ya kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita mengajar, ya itu sebetulnya menjual juga Bapak Ibu ya. Menjual apa? Menjual gagasan kita. Ya, ketika berbicara seperti ini kita menjual gagasan kita. Banyak orang yang mikir ya, kemudian punya gagasan-gagasan hebat, tetapi ketika mengutarakannya itu susah. Begitu. Itu berarti belum kejual gagasannya ya atau idenya. Nah, Bapak Ibu kan pernah merasakan keluh mungkin ya ketika di otak mah apa, ketika presentasi mah apa yang keluar teh? Ya pernah ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu Teteh mengalami seperti itu. Pernah. Nah, itu memang saya juga pernah mengalami ya ketika awal-awal mengajar. Saya awal mengajar itu umur 21 ya, umur 21. Gitu yang saya rasakan. Aing ngapalkeun mah wah sabukueun ya, udah ngapalin apa. Ketika di kelas mah ngadeg-deg itu teh pertama. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan nanti pada saat KKN, PPL ya, ketika bermasyarakat, ketika masuk ke dunia pekerjaan ya, ke PPL ya, yang di kelasnya sakalina bangor di bere PPL mah ngadeg-deg anger ya, itu seperti itu. Karena itu eh, kebiasaan ya, menjual tentang kebiasaan. Semakin biasa kita melakukan penjualan ya, semakin sukses juga kita ya, semakin luas kita untuk memasarkan sesuatu ya. Nah, kembali lagi pada pertanyaan, apa yang harus kita pahami mengenai penjualan dan pemasaran? Nah, ini kita bercermin dulu pada industri ya, pada industri penjualan di awal-awal terciptanya ya. Kan sekarang mah ada bahasa revolusi industri ya. Kan itu tuh nggak langsung 4.0 ya Bapak Ibu ya. Ada 1.0, ada 2.0. Nah, ketika 1.0-nya kan disebut revolusi industri ya, tanpa berapa titik nol. Nah, itu tuh orang yang disebut berhasil menjual itu adalah
bukan orang ya, perusahaan yang dikatakan berhasil adalah perusahaan yang bisa menjual produknya sebanyak mungkin atau bisa memproduksi produknya sebanyak mungkin pada saat itu, ya. Ya, karena tidak seperti sekarang, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ketika kita mau menjual, memasarkan sesuatu, itu harus ada dasarnya dulu ya. Harus ada dasarnya, yaitu supply and demand. Ya, Bapak Ibu boleh catat lagi setelah ini, supply and demand. Ketika ada supply, ada demand, maka disitulah kita memasok gitu atau menyuplai. Jadi demand itu ada permintaan dulu ya, kemudian ada pasokan. Nah, contohnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya, di kelas yang saya ampu pada saat ini ada 86 orang. Nah, saya mensurvei ya di sini. Saya punya produk nih, misalkan produknya keripik pedas. Bapak Ibu yang suka keripik pedas, tolong tekan raise hand ya. Nah, misalkan ada yang raise hand hampir setengahnya. Berarti saya harus sediakan berapa tuh keripik pedas? Harus sediakan sekitar 40-an. Ya, karena sekarang mah ada perhitungannya. Kalau dulu produksi ya. Yang penting nanti jualnya laku. Kalau sekarang nggak ada perhitungan seperti itu ya. Artinya apa? Artinya ketika kita mempertimbangkan adanya demand atau adanya permintaan, itu kita berorientasi kepada klien atau kepada calon pembelinya, customer oriented. Kalau dulu itu fokusnya kepada produknya ya. Nah, jadi bedanya pemasaran dan penjualan apa? Kalau penjualan itu produk oriented, nggak peduli ya, misalkan yang mau belinya siapa, pokoknya produknya harus kejual. Nah, itu kan produk oriented ya. Nah, kalau pemasaran beda. Kalau pemasaran kita kenalin dulu si customernya. Wah, apa kabar? Kadang ada basa-basinya memang ya. Wah, apa kabar? Udah lama nggak ketemu nih. Sekarang lagi sibuk apa? Kadang ada seperti itunya dulu, intronya dulu ya, Bapak Ibu. Ada intronya dulu, kemudian sampai nanti kita bisa ini, bisa masuk gitu pada satu titik. Wah, sekarang lagi ini nih, saya tuh lagi kurang fit gitu, misalkannya lagi kurang fit dalam beraktivitas, ini berat badan sudah mulai naik gitu, misalkannya. Wah, kebetulan nih ya, saya tuh lagi jual ini juga, jual susu kesehatan. Ini kalau dikonsumsi secara berkala, itu insya Allah lah bisa membantu kamu untuk ini gitu, untuk mengurangi lemak di dalam tubuh ya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya, ini hanya contoh saja. Nah, gitu. Jadi ada yang dimaksud juga dengan hard selling dan soft selling. Nah, hard selling ini ya, hard selling ini biasanya orientasinya ke produk. Kalau soft selling ini orientasinya cenderung mengarah ke customer atau ke klien. Nah, ini tidak hanya berlaku di bidang ini saja ya, di bidang produk, tapi di bidang jasa juga sama ya. Karena kita sebelumnya mempelajari gimana cara kita nawarin bimbel kalau kita baru berdiri ya. Gimana kita punya kemampuan mau nawarin kursusnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, teman-teman kan nggak langsung ya. Teman-teman andainya teman-teman buka kursus, ya, itu nggak langsung. Nih, saya punya kursus. Kan nggak gitu ya. Teman-teman juga harus mengenali. Atau kita harus memasarkan dulu. Kita berorientasi pada customer dulu. Pada klien dulu. Ya, pada calon pengguna jasa kita nantinya. Nah, sekarang gimana sekolahnya, Dek? Nah, misalkan ke tetangga nih ya. Gimana sekolahnya? Wah, ini lagi jelek, di matematikanya. Ah, kebetulan atuh, ini ada temen dari ini, teman kuliah teteh, ini di B2 PGSD misalkan ya. Nah, gitu. Siapa namanya? Gitu. Direkomendasikan. Nah, itu ya. Atau teteh juga bisa lah, so kalau mau ngajar IPS mah. Gitu. Nah, gitu. So, atuh sama teteh di sini di iniin gitu. Dikasih satu ini dulu ya, dikasih satu pertemuan yang untuk uji coba dulu. Kemudian kesananya kalau mau lanjut gimana kalau nanti mah ini gitu, per jamnya segini gitu kalau les itu. Itu kan soft ya, tidak hard. Itu hard itu langsung nodong harga biasanya. Apakah cara seperti itu buruk? Tidak ya, tidak buruk. Tapi ada konteks di mana kita perlu yang seperti itu ya. Konteksnya di mana? Misalkan ya di edufair ya, di bazar ya, di bazar. Nah, itu kan tidak mungkin menjelaskan produknya dulu gitu.
Nah, lebih baik langsung jual saja ya, karena orang jelas ke sana mau cari produk kok ya, mau cari jasa gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu Akang Teteh. Jadi yang perlu kita pahami bersama-sama, ada bisnis yang produk oriented atau berorientasi produk, ada bisnis juga yang berorientasi pada customer ya, atau hard selling atau soft selling ya. Kemudian ada istilahnya produk oriented dan customer oriented. Nanti gimana nulisnya Pak? Itu lihat di buku ya, ada untuk di sana. Jadi kita merujuk ke sana. Nah, kemudian Bapak Ibu, gimana sih cara nanti memasarkannya? Nah, nanti di sana juga ada ini ya, ada materi mengenai 4P dan 7P. Nah, atau kita sebutnya bauran pasar. Apa saja yang harus dipertimbangkan ketika menjual. Nah, sambil saya download PPT-nya ya dari ini ya, dari grup WhatsApp yang sebelumnya. Boleh kalau ada yang mau didiskusikan dulu oleh Bapak Ibu, kita diskusi dulu yuk bareng-bareng. Ada bisa di ini yang bisa diikutin ya sejauh ini ya Bapak Ibu. Bisa, Pak. Oke, kalau ada yang mau diskusikan dulu silakan. Sambil saya cari ini ya PowerPoint-nya dulu. Gimana Wan? Iya Pak, mau bertanya Pak. Hmm. Eh, Sekarang ini kan sering saya lihat Pak ya, khususnya di Instagram gitu Pak, banyak sekali contoh spam chat gitu, yang untuk mempromosikan sesuatu gitu, semacam apa, obat mata minus, peninggi badan gitu. Jadi itu template sekali Pak. Apakah itu juga termasuk strategi pemasaran juga Pak, seperti itu? Ya, makasih Wan. Ya Pak. Ya, di Instagram kita sering lihat ya, baik itu di komentar ya, di komentar publik figur, kemudian DM secara langsung, bahkan ada ya yang itu yang mempromosikan obat peninggi badan, kemudian ada obat mata minus gitu. Dan kadang dibuat skenario-nya itu tuh ya di komentar tuh. Kalau obat ya mata minus yang bagus apa ya? Kemudian ada seolah-olah ada yang membalas ini di sini. Nah, itu bentuk marketing juga betul ya. Bentuk marketing. Cuma ya, kan bentuk marketing itu nggak semua orang suka ya. Nah, responnya gimana? Apakah negatif atau positif? Nah, itu kan relatif ya Bapak Ibu ya. Ada yang senang tidak berbasa-basi, artinya ada yang senang hard selling gitu. Langsung aja lah mau jual apa sok gitu. Ada yang senang untuk soft selling juga, diedukasi dulu ya mengenai produknya apa. Itu termasuk bagian dari marketing juga gitu ya. Itu tuh. Hanya apakah si pemasarnya ya, kita sebut si pemasarnya itu mempertimbangkan aspek kenyamanan enggak? Kan gini Bapak Ibu Ahang Teteh, ada satu konsep yang namanya CSR ya, atau CSR disebutnya, Customer Relation Management. Ya, pernah dengar istilah itu Bapak Ibu? Atau baru pertama di sini? Baru, Pak. Ya, jadi ada konsep yang namanya CSR. Nah, CSR itu kalau bahasa gampangnya gimana supaya customer, klien atau yang pernah berhubungan dengan kita secara bisnis nggak kabur dari kita. Jadi kita kelola ya, kita kelola dengan baik. Nah, itu apakah unsur CSR-nya diperhatikan atau tidak? Nah, kalau misalkan seperti itu ya, Bapak Ibu ya, mempromosikan seperti itu. Nah, sekarang pandangan dari masyarakatnya gimana? Apakah itu merupakan salah satu strategi yang nyaman? Enggak. Gitu. Mungkin beberapa orang ada yang, wah terbantu dengan seperti itu. Beberapa orang ada yang tidak. Tapi tetap, ketika seperti itu, ya tetap itu namanya marketing ya. Cuma penerimaannya gimana tuh? Saya juga kadang jengkel gitu dengan pemasaran yang kurang baik ya. Nah, misalkan saya beli motor nih, kemudian ada orang marketingnya nawarin lagi motor ke saya tuh lewat WA, ya lagi promo. Nah,
bagi saya menjengkelkan gitu kalau mendapat seperti itu. Naon sih gitu. Mending tawarin ininya gitu, mending tawarin add-ons-nya gitu dari motor tuh, misalkan helmnya kayak gitu. Olinya yang bagus apa buat motor, jangan nawarin motor lagi. Dah saya mah kalau beli motor atau beli kendaraan ya beberapa tahun sekali gitu. Ya tapi kan saya juga nggak bisa nyalahin orangnya ya, karena itu yang dipegang oleh perusahaannya SOP-nya bahwa marketingnya harus seperti itu. Ya gitu aja gitu ya. Jadi itu itu mengenai penerimaan ya, penerimaan. Tetap itu kategorinya marketing, cuma penerimaannya gimana. Nah, apa hubungannya dengan CSR barusan customer? Nah, kita akan mempertahankan nggak? Akan mempertahankan yang beli atau akan justru menjauhkan yang beli gitu ya. Nah, kemudian kita terima kasih, Pak. sip. Kita akan lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Saya bahas secara ringkas ya. Karena kan senangnya diskusi ya di kelas ini mah biasanya ya di kelas PGSD dan ini bahasa Inggris mah di sini. Saya akan bahas secara ringkas saja Bapak Ibu ya. Nah, intinya marketing mix atau bauran pasar. Ini adalah hal-hal yang nantinya Bapak Ibu Akang Teteh pertimbangkan ketika menjual produk atau menjual jasa. Ya, ini alat, jadi disebutnya di sini istilahnya adalah alat pemasaran ya. Oke, kemudian yang tadinya 4P sekarang menjadi 7P ya, karena lebih dibutuhkan juga ke jasa. Ternyata jasa juga setelah pakai 4P itu butuh pertimbangan ya. Jadi 7P itu kemungkinan besar itu adalah karena jasa. Gitu. Karena ada unsur jasa juga yang ingin menggunakan 4P. Misalnya 4P berkembang jadi 7P gitu ya. 4P ini apa saja? 4P ini dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Nah, ini secara menyeluruh seperti ini ya, marketing mix. Ini adalah aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan pasar kita ya, pasar terhadap produk kita. Nah, misalkan mulai ini saya Bapak Ibu nanti bisa ini ya, Bapak Ibu nanti bisa baca juga di bukunya ya. Nah, ini hanya ringkasan saja ya. Nah, produk ya. Kemudian price atau harga. Nah, ini boleh catat dulu terjemahannya Bapak Ibu ya. Produk, price itu harga, promotion itu promosi. Kalau place apa? Boleh dibantu? Tempat. Lokasi People. orang. Proses, with C harusnya. Adalah proses. Kemudian physical evidence apa? Bukti fisik ya. Bukti fisik. Ya, ini ya ada pertimbangannya kenapa disebut marketing mix. Cuma saya menyesuaikan dengan waktu saja. Nah, sekilas produk itu mengenai apa? Mengenai desain, mengenai teknologi, dan sebagainya yang Bapak Ibu bisa screenshot ya saat ini. Satu lagi garansi itu di bawah ya, warranty. Nah, kemudian price. Ini price mengenai ini ya, mengenai skimming peluncurannya ya. Karena awal diluncurkan produk itu ketika dijual nanti secara tetap mungkin beda harganya dan lain-lain ya. Ada mungkin penjelasannya nanti kita akan bahas ya kalau Bapak Ibu tertarik. Kenapa ini mungkin pertanyaannya ada psychological. Nah, psychological juga unsur psikis juga itu menentukan harganya. Bapak Ibu pernah belanja nggak di supermarket, beli tahu misalkan ya, harganya 9.990. Pernah lihat Pernah, yang Pak. kayak gitu? Nah, itu salah satunya di psychological itu seperti itu ya. Itu tuh permainan mengenai supaya diterima dulu ya. Oh, ini mah nggak berpuluh-puluh ribu, murah lah, masih ribuan harganya. Ya padahal mah 10.000 kan nih bayarnya nanti ya. Price promotion ya, promotion ini ada yang seperti Ridwan tanyakan barusan, ada ads ya atau advertising. Yaitu cara mengiklankan ya. Cara mengiklankan nanti ada terbagi lagi menjadi dua ya sebetulnya kalau di dalam digital itu. Ada secara on-site dan ada secara off-site gitu. Nah, bagi yang tertarik nanti digital marketing boleh nanti kita berdiskusi. Promotion. Promosi ya. Dan terakhir ada place ya atau ini ya. Place itu atau tempat. Tempatnya di mana dijualnya. Nah, sekarang
mau tidak mau ya, ketika kita buka usaha, tempat jualannya pasti ada dua ya. Kita jual di online, kita jual di offline juga ya, gitu ya. Mau buka warung tetap ya, pasti ada di online-nya, gitu ya. Ada reputasi online-nya. Kenapa seperti itu? Ya, misalkan buka warung sudah berjalan 1 bulan, pasti ada di online-nya. Di online-nya itu apa? Titik lokasinya ketika misalkan kita hanya buka warung sederhana. Ya. Ada titik lokasinya di Google Maps. Ketika kita masukkan kata kunci pencariannya, itu ada. Ya, citranya juga ada di sana ya, atau ininya. Citra itu atau image-nya seperti apa ketika membeli pelayanan. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu sekarang gitu, ketika kita melayani gitu. Kita melayani itu kan bisnis jalan ya, bisnis jalan pasti ada titiknya nanti di peta itu. Terus ada gambarannya orang tuh kalau beli di tempat Bapak Ibu yang dirasakan apa begitu place-nya. Atau nanti ini semua keempat unsur ini akan berhubungan ya. Mulai dari place, promotion, price dan produk ini akan berhubungan. Ini misalkan ya saya jual botol ini air mineral sebotol, dijual di warung biasanya berapa Bapak Ibu? Sebotol air mineral 5.000. 3.000 sampai 5.000 paling. Nah, saya bawa ke konser Coldplay misalkan ya, haus tuh orang ya, itu bisa jadi 50.000 ya, karena place-nya di sana itu orang kadang nggak bawa minuman ya, orang lagi butuh, orang lagi bawa uang banyak ya, itu mungkin dijual 50.000. Atau di bandara deh contohnya ya, udah nggak ada tuh yang di bawah 30.000 ya, gorengan juga harus sepaket belinya 35.000 teh 6 biji. Itu variabelnya apa yang menentukan? Variabelnya adalah place, price nantinya, dan produk gitu. Memang tidak semua secara berkesinambungan berhubungan gitu ini tuh. Ya, ada juga yang hanya ini berhubungan dengan promotion gitu. Ya. Nanti bisa digambar ya. Nah, sayang sekali waktunya teh kurang gitu kita teh untuk bahas ini ya. Bahas unsur yang memang ini jadi core-nya atau jadi intisarinya dari penjualan. Itu karena kita fokusnya kemarin memang ini gitu. Memang ke sosialnya dan ke pendidikannya. Nah, tapi bukan berarti juga itu tidak ini ya. Tapi Bapak Ibu lebih butuh porsinya ke sana gitu, ke sosial dan pendidikan ini yang sangat wirausaha sekali yang ini gitu justru ya. Oke. Nah, Bapak Ibu masih banyak ini sebetulnya ya, ada 7 tayangan lagi. Nah, cuma saya bahas sampai sini dulu ya untuk menyediakan waktu Bapak Ibu untuk berdiskusi ya. Jadi yang kita bahas ini adalah marketing mix, salah satu alat atau pertimbangan ketika kita mau menentukan produk atau jasa kita di mana dijualnya ya, atau siapa targetnya. Nah, inilah pertimbangannya ya. Oke, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Selebihnya Bapak Ibu bisa dibaca kembali di bukunya ya, di buku sumber yang itu lebih lengkap ya, lebih lengkap. Ya baik, mungkin dalam 5 menit terakhir izin kita diskusi dulu Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan lagi. Bapak izin bertanya, Boleh, Milenia. Bapak untuk UAS itu kan luring, terus nanti kalau misalnya presentasiin hasil kunjungannya itu nanti offline juga Pak atau bagaimana? Ya kemungkinan seperti itu ya. Kemungkinan nanti kan luring ya, luring nanti mempresentasikannya pada saat ya, masuk gitu, secara bergiliran gitu dengan kelompoknya. Jadi penyimak presentasi itu ya, nanti akan ada batas waktunya supaya kita tetap ada di jam itu ya, kita ada di jam ininya, jam UAS-nya. Kalau jadinya seperti itu, kalau misalkan jadinya praktik ya kita berkunjung gitu berarti tidak akan ada jadwal itu, tetapi kita akan berkunjung kemana gitu dan akan membuat laporan akhirnya. Ada lagi boleh mengenai teknis UAS-nya maupun materi hari ini?
Bapak mohon maaf untuk Hmm. pemilihan apakah akan berkunjung atau misalkan presentasi. Jadi kita nggak harus sama ya Pak. Jadi tergantung kebijakan kelompok atau bagaimana Pak? Nah, itu tuh kan nunggu dulu. Kita nunggu dulu dari koordinator KBK-nya apakah nanti bentuk UAS-nya akan berkunjung atau akan mempresentasikan laporan yang sudah ada. Karena ada beberapa kelas ya yang ada beberapa kelas yang sudah berkunjung seperti kita ya, berkunjung ke UMKM, ada beberapa kelas yang belum. Nah, mungkin nanti yang belum itu ya, prediksi mah nanti sampai diputuskan oleh ini ya. Jadi ini kan bukan keputusan dosen saja gitu, tapi keputusan tim dosen dan koordinator KBK kewirausahaan kalau ini. Begitu ya, Teh Ade Santi. Ada lagi? Oke, 2 menit lagi, Bapak Ibu. Sudah cukup ya? Ya, baik. Kalau seperti itu, ya, seluruh rangkaian mata kuliah kewirausahaan sudah selesai. Ya, mohon maaf, Bapak Ibu atas kurangnya. Ya, saya sadar masih perlu dibenahi gitu untuk penyampaian perkuliahannya. Karena di waktu yang bersamaan juga ini kan di hari Jumat kita biasanya di hari Jumat siang. Nah, kebetulan kalau Jumat Sabtu di sini juga di struktural memang ada pekerjaan yang biasanya suka tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf atas kurang-kurangnya Bapak Ibu ya. Semoga kurangnya tersebut bisa Bapak Ibu maksimalkan dan saya berharap apa yang sudah diberikan, didiskusikan di sini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua nantinya untuk menunjang karir Bapak Ibu untuk nantinya Bapak Ibu setelah lulus ya khususnya bisa melanjutkan jejak-jejak juga ya, jejak-jejak para narasumber gitu ya, narasumber yang sudah dihadirkan ke mata kuliah ini. Ya, atau bisa lebih bahkan ya, baik lebih dari narasumber maupun lebih dari saya ya. Itu yang menjadi harapan saya. Ya, terima kasih sejauh ini ya. Dan mohon maaf juga apabila selama perkuliahan ada tutur kata ataupun perilaku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Kita akan berjumpa lagi pada saat UAS nanti ya. Itu kita akan berjumpa pada saat UAS dengan teknis yang sudah ditentukan nanti ya. Segera mungkin ada info kepastiannya bentuk UASnya seperti apa. Ya, akhir kata saya izin pamit ya. Mas, tapi sebelum pamit saya mau ambil gambar dulu siapa saja yang hadir hari ini. Ya, oke, ini baru lembar ketiga. Nah, ini keempatnya. Sip, sudah saya dokumentasikan yang hadir hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak Ibu, akang teteh semua. Sukses untuk Bapak Ibu, akang teteh semua, lancar UASnya, ya semoga maksimal nilainya ya. Amin. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Izin saya akhiri perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bapak Ibu. Enggak.